Bab 10. Darah yang tak berhenti. Ketika melihat Andre, lelaki kuat itu mengerutkan kening dan berkata, "Ada apa denganmu?" Aku dipukuli orang." Andre berkata, "Tidak tahu bagaimana orang kampungan yang memiliki tunangan dengan Jesse pada masa kecil itu mengenal Madeline. Kemudian aku dipukuli oleh pengawal Madeline. Sekarang investasi Madeline mungkin akan hangus. Paman, apa yang harus aku lakukan?" Orang yang memiliki tunangan dengan Jesse pada masa kecil. Ekspresi pria kuat itu langsung berubah. Joanne Chu. "Ya, dia." Andre buru-buru berkata, "Paman, kamu harus menegakkan keadilan untukku." Mereka tidak memperhatikan bahawa telinga Joanne sedang bergerak di kejauhan. Dia mendengar kata-kata mereka dengan jelas. Hati Joanne bergerak sedikit. Berdasarkan percakapannya, ibu Andre ini seharusnya berasal dari anggota keluarga Luo. Tidak heran Andre begitu akrab dengan para gangster itu dan sangat ahli dalam bermain trik hitam putih. "Apakah kamu sudah mendapatkan Jesse?" Paman Andre bertanya lagi. "Ketika membicarakan hal ini aku agak emosi," Andre berkata dengan marah. "Jesse mendengarkan perkataan aku, berkomplot melawan Joanne dan merobek pertunangan mereka. Tetua di keluarga berkeras tidak mahu. Bagaimana kalau paman?" Saat mengatakan itu, dia melihat sekeliling dan berkata, "Kamu tidak perlu bertindak lebih kejam lagi. Bunuh saja lelaki tua itu. Di keluarga Lin hanya ada Jesse dan adiknya. Aku dua wanita yang bodoh. Aku cukup menggunakan beberapa trik. Harta keluarga Lin akan jatuh ke tanganku. Ayo kita bicarakan di dalam rumah saja." Pria kuat itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Lelaki tua itu benar-benar pantas mati." Ketika mendengar ini, Joanne sedikit terkejut. Tujuan Andre tampaknya adalah ingin mengambil alih semua aset keluarga Lin. Apakah di balik ini ada anggota keluarga Luo sedang beraksi? Berdasarkan percakapan Andre, ini jelas bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti membunuh orang. Melihat adegan ini seringan muncul di sudut mulut Joanne. Dia tidak merasa simpati dengan keluarga Lin. Terus terang saja, persahabatannya dengan keluarga Lin terletak pada kakeknya dan tuan besar keluarga Lin. Joanne datang untuk memenuhi akad nikah, tapi sikap keluarga Lin sangat buruk. Awalnya mereka menghindar untuk bertemu dengannya dan pada akhirnya bertemu. Ternyata adalah sebuah jebakan. Jesse juga memandang rendah dirinya dari lubuk hatinya. Apa yang terjadi pada keluarga Lin tidak ada hubungan dengan dia. Tapi Andre tetap harus membayar apa yang dia lakukan padanya. Setelah keduanya masuk, Joanne berjalan ke depan pintu. Pintu keluarga Luo ditutup dengan rapat. Dia membunyikan bel pintu. Setelah sekian lama, pintu akhirnya terbuka. Seorang pemuda berusia 20-an berdiri di depan pintu, menatap Joanne lalu mengerutkan kening dan berkata, "Kamu cari siapa?" "Maaf, apakah ada Brandon Luo?" tanya Joanne. Pria muda itu menatap Joanne dengan aneh dan berkata, "Brandon Luo? Keluarga kami tidak ada orang ini." Joanne terkejut sesaat, lalu berkata, "Maaf, aku salah alamat." Pria muda itu menatap Joanne lalu menutup pintu. "Apakah ini adalah kediaman keluarga Luo?" Joanne merenung sejenak, lalu berbalik dan berjalan menuju halte bas. Seorang pemuda berjalan menuju halaman. Beberapa saat kemudian, dia tiba di ruang tamu halaman dan melihat penampilan Andre. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Kak, sepupu, kamu?" Andre tampak malu pada saat ini. Pria kuat itu bertanya, "Noel, siapa yang mengetuk pintu tadi?" "Aku tidak kenal. Dia bilang mahu cari Brandon Luo. Sepertinya dia salah alamat." Noel melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian ngobrol saja, aku pergi main game." Orang itu mencari Brandon Luo. Pria kuat itu tiba-tiba berdiri dan bertanya, "Benar, tidak ada orang yang seperti itu di keluarga kita." Noel berkata dengan curiga, "Kamu ini bajingan yang melupakan leluhur." Pria kuat itu memelototi dan berkata, "Leluhur kita bernama Brandon Luo." Setelah mengatakan itu, pria kuat itu berlari keluar dengan tergesa-gesa. Saat ini, Joanne sudah naik bas. Alisnya berkerut dan sedikit tidak berdaya. Mengenai orang yang membutakannya, dia hanya tahu bahawa Brandon Luo, kota Jiangcheng. Sisanya
Dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Sekarang pertunjukan telah putus. Dia naik bas dan berjalan perlahan menuju Wisma. Begitu tiba di Wisma, dia mencium sebuah aroma yang wangi. "Kak, kamu sudah kembali ya?" Silvina sedang duduk di depan pintu. Ketika melihat Joanne mendekat, dia berkata dengan ekspresi bahagia, "Cepat masuk untuk makan." Penglihatanku sudah pulih sekarang, jadi aku tidak perlu merawatku seperti ini," kata Joanne. "Aku memberitahu orang tuaku kejadian hari ini. Mereka datang mengucapkan terima kasih kepadamu." "Oh ya, di mana kakak cantik yang menikah denganmu itu?" Silvina melihat sekeliling sambil berkata demikian. "Dia ada urusan, jadi pergi duluan." Joanne tersenyum dan berkata, "Babi goreng dengan kecambah bawang putih." "Benar," Silvina berkata. "Ketika aku memberikan makanan itu kepadamu terakhir kali, bukankah kamu mengatakan sangat enak? Ayo masuklah." Joanne juga tidak menolak dan masuk ke dalam. Begitu masuk, dia melihat ayah Silvina sedang duduk di bangku kayu, merokok sambil mengerutkan kening. Ketika melihat Joanne masuk, dia menyingkirkan wajah sedihnya dan berkata sambil tersenyum, "Joanne, sudah pulang ya? Cepat duduk." "Paman, apakah kamu sedang mengkhawatirkan hutang miliaran itu?" tanya Joanne. Ketika ayah Silvina mendengar ini, dia menghelakan nafas panjang dan berkata, "Hai, ini semua salahku bertemu dengan orang jahat." Sebenarnya Joanne menatapnya dan berkata, "Paman, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku mungkin bisa membantumu mengatasi masalah ini." Pada saat yang sama, di sisi villa lain, di sebuah villa besar keluarga Lin, Jessie baru saja selesai menggunakan toilet dan wajahnya penuh dengan senyuman. Hari ini suasana hatinya sangat baik. Kontrak pernikahan Joanne yang kampungan itu akhirnya sudah dirobek. Selama periode waktu, tuan besar keluarga Lin bersikeras menyuruhnya menikah dengan Joanne. Dia merasa sangat kesal. Bagaimana seorang kampung ini bisa cocok dengan dirinya? Hanya pemuda berbakat seperti Andre yang layak untuknya. Mereka adalah teman sekelas, jadi mengetahui segalanya. Sekarang tuan besar keluarga Lin sudah menyerah. Dia memiliki kesempatan untuk berpacaran dengan Andre. Tentu saja dia merasa sangat bahagia. Setelah menggunakan toilet, dia mencuci tangannya. Tiba-tiba dia merasakan jejak kehangatan mengalir keluar dari hidungnya. Dia mengangkat kepala dan melihat, kemudian menemukan bahawa darah segar mengalir dari hidungnya yang sangat mencolok di kulitnya yang seputih salju. Dia tertegun sesaat, lalu mengambil tisu dan menyekahnya. Setelah itu darah terus mengalir tanpa henti. Dalam waktu yang singkat, tisu di tangannya sepenuhnya berwarna merah dan tidak ada maksud untuk berhenti sama sekali. Bersambung.